Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Titi Dian Darmayanti. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang sedang menempuh pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan terkait pendidikan yang memerdekakan. Definisi demonstrasi kontekstual yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan konteks kehidupan nyata peserta didik dalam setiap materi pembelajaran. Pentingnya kontekstualisasi pendidikan adalah membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata. Prinsip-prinsip kontekstualisasi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, individualitas peserta didik, di mana setiap peserta didik harus bisa menghargai perbedaan dan mengakui keunikan setiap peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif, di mana di sini peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran melalui diskusi, proyek, dan eksperimen. Yang ketiga, pengembangan keterampilan hidup, yaitu memberikan fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu pemberdayaan dan partisipasi peserta didik, di mana di sini memberikan sebuah kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mengapa kontekstualisasi pendidikan penting di Indonesia? Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana di sini guru mengajarkan keterampilan yang sesuai dengan perubahan cepat dalam dunia kerja. Yang kedua, yaitu mengefektifkan pembelajaran dalam konteks budaya lokal, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Dan yang ketiga, yaitu mengatasi ketidaksetaraan pendidikan, di mana di sini memberikan akses dan peluang yang setara kepada semua peserta didik. Langkah-langkah menuju pendidikan yang memerdekakan murid. Yang pertama, yaitu mengenali uniknya setiap peserta didik dengan memahami kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik secara individual. Selanjutnya, membangun hubungan positif dan keterbukaan, di mana di sini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan akademis. Yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran aktif. Di sini yaitu melibatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran yang menantang dan merangsang pikiran. Yang keempat, yaitu mendorong kemandirian dan kreativitas, di mana di sini memberikan sebuah tanggung jawab dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan ide kreatif mereka sendiri. Dan yang kelima, yaitu memberikan umpan balik konstruktif, di mana di sini guru memberikan umpan balik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu perbedaan latar belakang dan pengalaman, di mana murid-murid dapat saja datang dari berbagai latar belakang dan pengalaman yang beragam. Tantangan ini mencakup upaya untuk mengakomodasi perbedaan ini agar setiap murid dapat merasakan relevansi pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah atau daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pendekatan ini, mulai dari teknologi hingga bahan ajar yang sesuai dengan konteks lokal. Keterbatasan ini dapat mengaruhi efektivitas kontekstualisasi. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan, di mana di sini murid mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dari model pembelajaran tradisional ke pendekatan yang lebih interaktif. Resistensi ini dapat menghambat partisipasi aktif dan penerimaan konsep baru. Kurangnya keterlibatan orang tua, bahwa keterlibatan orang tua
dalam mendukung pendekatan kontekstual ini sangatlah penting. Tantangan ini mungkin akan muncul jika orang tua tidak sepenuhnya memahami atau mendukung dalam pendekatan ini. Selanjutnya yaitu kurangnya keterlibatan aktif murid. Ada beberapa murid yang mungkin tidak terbiasa atau kurang berpartisipasi dalam lingkungan pembelajaran yang mendorong interaksi aktif. Tantangan ini dapat memerlukan upaya tambahan untuk memotivasi dan melibatkan setiap murid. Nah, tantangan selanjutnya yaitu ketidakpastian hasil pembelajaran. Dalam pendekatan yang lebih terbuka dan eksploratif, hasil pembelajaran mungkin lebih sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam menilai efektivitas pembelajaran. Tantangan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman konsep pembelajaran aktif. Ada beberapa murid mungkin belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran aktif atau kontekstual, sehingga guru perlu menghabiskan waktu untuk mendukung pemahaman mereka agar bisa merasakan manfaat dari pendekatan ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Seorang guru harus senantiasa bersiap untuk merespon kebutuhan dan tantangan yang muncul di tengah perjalanan kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Manfaat pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan kritis. Di sini guru harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, pemberdayaan peserta didik. Di sini guru harus menghasilkan peserta didik yang memiliki rasa percaya diri dan inisiatif. Dan yang ketiga, yaitu relevansi pembelajaran dengan dunia nyata, di mana di sini guru harus membuat pengetahuan yang diperoleh peserta didik lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kontekstualisasi pendidikan adalah kunci untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan. Lalu, bagaimana pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan di lingkungan pendidikan Anda? Mari berbagi pengalaman terkait kontekstual pendidikan. Demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual terkait pendidikan yang memerdekakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.